Benar juga. Detektif itu cukup cerdik. Aku sudah membaca profil tentangnya. Baiklah, kita naik mobil dulu ke Jakarta. Aku akan membuat paspor palsu. Sekarang kita akan berangkat. Ketika waktu beranjak setengah malam, kami segera melakukan perjalanan Surabaya-Jakarta. Naila begitu cerdik, dia mengganti plat mobil, menyambar menggunakan wig rambut pendek dan kacamata, supaya perjalanan jalur darat kami aman. Nay, lepaskan ikatanku. Kamu tega melihat suamimu kesakitan, rayuku. Sayangku, bukan begitu. Maksudku, aku hanya takut kamu kabur, bahaya. Dalam mobil seperti ini, aku mana bisa kabur, sayang. Kamu panggil aku. Apa tadi? Tanyanya dengan mata berbinar. Naila sayang, aku mohon buka ikatan kaki dan tanganku. Aku janji tak akan kabur. Janji ya, kamu kan ngerti agama, pasti tahu dong kalau tidak menepati janji konsekuensinya apa. Iya Naila sayang, aku tidak akan kabur Naila, tapi aku akan mengundang para polisi itu untuk datang sebelum pernikahan kita. Maaf Naila, aku akan melawanmu secara perlahan dengan memanfaatkan kelemahanmu. Setelah Naila melepaskan ikatan di tangan dan kakiku, dia tertidur di pahaku. Tanganku diarahkan untuk mengelus-ngelus kepalanya. Sebenarnya risih sekali dengan sikapnya yang tidak punya malu. Namun aku harus menahan emosi. Menaklukkan Naila tidak boleh gegabah. Sekali saja salah langkah bukan hanya nyawaku yang terancam, namun bisa membahayakan orang-orang yang aku sayang. Ketika di perjalanan Naila terlelap, begitu pula dengan salah satu anak buahnya. Hanya aku dan supir yang belum tertidur. Aku pura-pura tidur supaya supir tidak curiga. Tangan meraba ke kantong baju Naila. Perlahan mencari ponsel, aku keluarkan kartu nama detektif Arya yang dia selipkan di saku celanaku. Ketika hampir berhasil membebaskanku dari Naila, aku tekan nomornya, lalu mengirim pesan membeberkan rencana Naila dan menyuruh detektif Arya mengintai rumah orang tuaku. Besok malam Naila pasti menyuruh anak buahnya menjemput orang tuaku untuk menghadiri acara pernikahan kami. Setelah selesai, aku hapus pesan dan nomor detektif Arya serta mengingatkannya untuk tidak membalas pesan. Mas Fauzi. Iya sayang, tidurlah lagi. Untunglah Naila hanya mengigau. Dia kembali tidur. Aku letakkan perlahan ponsel di sakunya. Mata awas mengawasi supir agar tidak ada yang curiga. Aku bisa menarik napas lega. Semoga bantuan segera datang. Kami sampai di Jakarta menjelang siang, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam jika menggunakan mobil pribadi. Naila membawaku ke sebuah rumah besar. Ketika sampai, kami disambut anak buahnya yang berjumlah 10 orang. Aku tidak tahu siapa sebenarnya Naila. Mengapa banyak preman yang tunduk kepadanya, padahal saat penggerebekan awal banyak anak buah sekaligus kepala preman suruhan Naila yang ditangkap polisi. Istirahatlah sayang, malam ini kita akan melaksanakan janji suci. Anak buahku akan menjemput orang tuamu dengan pengawasan ketat. Mereka akan sampai sore ini. Perintah Naila menyuruhku tidur di kamar yang cukup besar. Di pintu kamar 2 orang anak buahnya sudah berjaga. Kamar ini ada di lantai 2, sulit bagiku untuk kabur. Mau tak mau aku harus bersabar untuk menghilangkan kekhawatiran dan rasa takut. Aku putuskan mengambil air wudhu, melaksanakan sholat duha dan witir. Jangan berani kabur, nyawa orang-orang yang kamu sayang termasuk orang tuamu ada di tanganku. Ancam Naila melihatku bangkit dari kasur. Aku hanya ingin sholat Naila.
Tenanglah, jika kita berjodoh sekuat apapun aku melawan, maka pernikahan akan tetap terjadi. Namun jika kita tidak berjodoh sekuat apapun kamu mengusahakan pernikahan ini, maka tetap tidak akan terjadi. Tutup mulutmu. Naila menggebrak pintu kamar mandi dan menghalangiku masuk ke dalamnya. Namun aku tepis tangannya, dia bisa menghalangiku bersatu dengan Zahwa. Namun tidak akan aku biarkan dia melarangku menjalankan ibadah. Kamu jodohku, ujar Naila ketika aku selesai berwudu. Hanya Allah yang tahu, jawabku menghindari perdebatan. Aku sholat tanpa sajadah dengan pakaian seadanya. Naila tidak mau memberikanku alat sholat yang bersih dan layak. Allah Maha mengetahui kondisiku. Yang paling penting, dalam keadaan apapun ibadah harus dilakukan. Bahkan di zaman Rasulullah, para pejuang Islam tetap menyempatkan waktu untuk sholat. Meskipun dalam keadaan sedang berperang, maka tak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Jika tidak bisa berdiri dalam sholat, Allah beri keringanan untuk duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Jika masih tidak bisa, maka bisa menggunakan hati dan kedipan mata. Intinya, ingatlah selalu untuk ibadah di waktu sulit maupun senang. Hanya Allah yang bisa membantu hambanya menghadapi dunia yang penuh peperangan melawan hawa nafsu dan bisikan setan. Umi, Abi, aku peluk orang tuaku penuh haru. Mereka sudah datang di detik-detik menjelang ijab kabul. Ada beberapa preman yang menjemput dan mengawasi dengan ketat. Mereka bahkan mengikat dan menutup mata kedua orang tuaku. Miris dan nyeri ulu hati ini, namun aku percaya pertolongan akan segera datang. Selamat datang calon mertua, ayo cepat duduk, ijab kabul akan segera dimulai. Dasar perempuan iblis, caci Umi dengan tubuh gemetar. Abi menahannya supaya Umi tidak menampar Naila. Lepaskan Abi, dia perempuan jahat, tidak pantas jadi istri anakku. Umi tidak ridho Abi, hits. Teriak Umi memberontak dalam pelukan Abi. Ibu mertuaku yang terhormat, mau direstuin atau tidak, aku tetap akan menikah dengan anakmu. Jadi bersikaplah tenang. Jika ingin selamat, ancam Naila membungkam mulut Umi. Aku tak bisa berkomentar apapun, hanya bisa memberi kode pada Umi untuk menuruti saja perintah Naila. Kami dalam keadaan terdesak, sulit untuk melawan, sedangkan bantuan dari pihak polisi belum juga datang. Aku pasrahkan semuanya pada Sang Maha Pencipta, tak bisa lagi mengulur waktu untuk ijab kabul. Ya Rob, aku sangat berharap padamu supaya pernikahan ini gagal. Saya terima nikahnya Naila binti Berhenti, Detektif Arya datang di detik-detik terakhir. Dia mendorongkan pistol. Anak buah Naila berhasil dikumpulkan para polisi. Aku segera menjauh dari Naila, khawatir ditodongkan pistol. Benar saja, dia melawan, mencekal kerah penghulu, lalu mendongokkan pistol. Sial, awas kalian, berani-beraninya menggagalkan rencana pernikahanku. Dan kamu Fauzi, aku tak akan membiarkanmu bahagia. Kamu akan mati seperti pujaan hatimu. Apa maksud perkataan Naila? Gemetar tubuhku menyaksikan situasi yang begitu menegangkan. Naila bagaikan nenek sihir yang mudah sekali meloloskan diri. Dia melayangkan banyak tembakan, membuat kegaduhan, mengecoh fokus para polisi. Kemudian melarikan diri menggunakan mobil. Cepat tangkap perempuan itu. Instruksi Detektif Arya. Mobil polisi mengejar Naila. Sebagian polisi menggiring anak buah Naila masuk ke mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Aku peluk Umi dan Abi, tak henti mengucap hamdalah. Pertolongan Tuhanku datang di waktu yang tepat. Aku bersyukur tidak jadi menikah dengan Naila. Masih ada harapan untuk menikahi Zahwa. Fauzi segera kembali ke Surabaya. Zahwa dalam kondisi kritis, ujar Detektif Arya menepuk bahuku. Aliran darahku seakan tersumbat mendengar kabar buruk ini.